bakal bahas tentang routing between network atau perutian antar jaringan. Pembahasan ini sangat penting karena hampir semua komunikasi di internet, mulai dari chat, browsing, sampai streaming, pasti bakal melewati proses routing. Nah, sederhananya, routing itu seperti Google Maps buat data. Tanpa routing, data tidak bakal tahu harus lewat jalur mana untuk sampai ke tujuannya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kenapa routing itu penting? Dan yang kedua, gimana cara router memilih jalur terbaik? Dan yang ketiga, gimana cara membangun LAN biar perangkat saling terhubung? Sekarang, langsung kita bahas. Routing adalah proses yang bantu paket data jalan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya lewat jalur yang paling efisien. Perangkat yang mengerjakan ini dinamakan router. Router kerja di layer 3 dan meneruskan data berdasarkan alamat IP. Berbeda dengan switch yang hanya mengatur lalu lintas di dalam jaringan lokal dan menggunakan alamat MAC. Selanjutnya, ada tugas dari router. Yang pertama, menentukan jalur terbaik. Yang kedua, mengatur lalu lintas data antar jaringan. Yang ketiga, membaca paket berdasarkan alamat IP. Jadi, gampangnya, router itu polisi lalu lintas digital yang ngarahin data biar tidak nyasar dan sampai tujuan dengan cepat. Next. Setelah kamu sudah belajar mulai dari pengertian routing, router, serta fungsinya, tentu kamu juga harus tahu gimana sih cara router itu bekerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara router itu bekerja dan juga menganalogikannya dengan bahasa sehari-hari. Sekarang, coba kamu bayangkan sebuah gedung universitas yang besar. Tentu di dalamnya terdiri dari beberapa gedung, bukan? Mulai dari gedung fakultas, gedung kuliah, gedung laboratorium, serta gedung perpustakaan dan juga gedung lainnya. Ketika seseorang ingin mengirimkan dokumen antar gedung, tentu dia harus melewati yang namanya pos pusat informasi atau biasa kita kenal dengan loket informasi. Nah, loket informasi inilah yang berperan sebagai router, di mana router itu akan menentukan alamat tujuan. Ketika seseorang sudah sampai di loket informasi, tentu petugas loket informasi akan menentukan tujuan kemana gedung akan diantarkan dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut diantarkan ke gedung di antar kampus, petugas informasi akan menentukan rute tercepatnya melewati apa? Apakah itu melewati jalan belakang, pintu belakang, ataupun tangga tercepat untuk memasuki gedung kemana dokumen itu akan diantarkan. Sedangkan apabila dokumen tersebut diantarkan ke instansi atau kampus lain, petugas informasi juga akan menentukan jalan tercepatnya. Nah, begitulah cara router bekerja. Pertama, dia akan menunjukkan kemana alamat tujuan. Kedua, akan menunjukkan rute tercepat. Dan juga ketiga, memastikan pesan akan sampai ke alamat tujuan. Next. Selanjutnya, local area network atau LAN adalah jaringan komputer dalam area kecil. Misalnya di satu kampus, dulu hanya untuk satu ruangan, sekarang bisa menghubungkan banyak gedung. Ciri-ciri LAN menggunakan Wi-Fi atau kabel seperti Wi-Fi kampus, cepat saat mengirim data, dikelola oleh tim IT kampus. Jika hanya untuk dalam kampus disebut internet, komputer bisa digabung jadi satu. Jaringan besar atau di per gedung supaya tidak macet. Langkah membuat LAN, yang pertama itu sambungkan komputer dan perangkat jaringan di setiap gedung, beri alamat IPv4 seperti memberi nomor ke setiap komputer. Yang ketiga, cek apakah semua komputer saling terhubung. Dan yang terakhir, menggunakan ping dan ipcopy untuk memastikan jaringannya lancar. Next. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama adalah perbedaan antara TCP dan UDP. Poin yang kedua adalah fungsi dari nomor port dan soket dalam komunikasi data. Poin yang ketiga adalah perintah nestat untuk memeriksa koneksi jaringan. Pertama, kita bahas dulu TCP atau Transmission Control Protocol. TCP ini bisa dianalogikan seperti kurir paket yang sangat teliti. Sebelum mengirim data, TCP memastikan dulu
ada koneksi yang jelas antara pengirim dan penerima. Setiap ada yang dikirim juga diperiksa satu persatu supaya tidak ada yang hilang atau rusak. Kalau ternyata ada data yang tidak sampai, TCP akan meminta data itu dikirim ulang. Karena prosesnya detail seperti itu. TCP biasanya memberikan komunikasi yang stabil, rapi, dan dipercaya meskipun secepatnya tidak secepat UDP. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Kalau TCP sangat teliti, UDP justru kebalikannya. Kerjanya lebih simple dan langsung. Data dikirim begitu saja tanpa membuat koneksi terlebih dahulu. UDP juga tidak mengecek apakah data sampai atau tidak. Nah, karena tidak banyak proses tambahan, UDP jadi lebih cepat dan efisien. Protokol ini sering dipakai untuk aktivitas yang butuh kecepatan real time seperti streaming, video call, dan game online, di mana kelancaran lebih penting daripada data yang sempurna. Sekarang kita bahas perbandingan TCP dan UDP dengan cara yang lebih simpel. Jadi, TCP itu jenis pengiriman data yang pakai sistem handshake. Artinya, lebih terjamin dan dicek satu persatu. Makanya, TCP biasanya lebih lambat tetapi bisa diandalkan. Cocok banget untuk email atau web. Pokoknya aplikasi yang butuh data sampai dengan lengkap dan urut. Sementara itu, UDP tidak pakai konfirmasi. Dia cuma kirim data secepat mungkin dengan usaha terbaik. Karena nggak perlu ngecek ulang, UDP jadi lebih cepat, tapi konsekuensinya keandalannya tidak terjamin. Makanya UDP banyak dipakai buat video call, streaming, video, game online. Yang penting kecepatannya, bukan kesempurnaan datanya. Perbandingan TCP dan UDP. Untuk mempermudah, begini gambaran sederhananya. TCP itu seperti kirim paket yang harus dicek, diurutkan, dan dipastikan sampai, lebih pelan tapi aman dan rapi. UDP itu seperti siaran langsung, yang penting cepat dan lancar meskipun ada sedikit data yang hilang. Gitu aja bedanya, sederhana tetapi penting banget buat dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep port dan soket karena ini lebih gampang dipahami. Mari kita bayangkan ini semua seperti pengiriman paket dari layanan kurir ke sebuah hotel. Bayangkan komputer kita adalah sebuah hotel. Di dalam hotel itu ada banyak sekali kamar yang dihuni oleh berbagai aplikasi seperti web, browser, game, atau email. Apa yang dimaksud oleh port? Port itu adalah nomor kamar spesifik untuk setiap aplikasi. Kenapa perlu port? Baik, kita analogikan begini. Bayangkan data sebagai sebuah paket dan protokol jaringan sebagai seorang kurir, sedangkan aplikasi sebagai sebuah kamar di hotel. Kalau ada paket datang, si kurir harus tahu persis paket ini untuk kamar yang mana. Paket untuk website harus masuk ke port 80, paket untuk transfer file harus masuk ke port 21. Intinya, port memastikan paket data dari internet tidak salah kirim, langsung menuju ke kamar aplikasi yang tepat. Kalau port itu cuma nomor kamar, dan soket ini adalah alamat super lengkap yang kurirnya butuhkan untuk mengantarkan paket dengan sempurna. Kita analogikan begini, bayangkan alamat hotel, IP komputer, nomor kamar, port aplikasi, soket memastikan komputer ini sangat spesifik. Ini ibarat kurir yang membawa paket, tahu persis paket ini untuk hotel A di kamar 5000 portnya. Ketika kamu sedang melakukan panggilan video dengan teman, kamu dan temanmu masing-masing punya soket yang unik, soket pengiriman dan soket penerima. Ini yang bikin video call tidak tertukar sama video call orang lain. Meskipun sama-sama pakai internet hotel yang sama. Nah, jadi setiap kita kirim permintaan keluar, misalnya kamu minta server loading foto di Instagram, aplikasi kita akan menggunakan yang namanya port sumber. Sebagai alamat balik, ketika kurir server Instagram mau mengirimkan foto yang kamu minta, dia perlu tahu harus mengantar paket balasan itu kemana. Port sumber kita inilah yang dicatat server sebagai alamat balasan
Nah, untuk jalur khusus, bayangkan kamu ada di kamar hotel dan memesan 5 jenis layanan berbeda. Misalnya makanan, laundry, koran, dan sebagainya. Setiap pesananmu punya nomor port sumber yang berbeda. Ini memastikan sistem komputer tahu balasan dari layanan makanan harusnya diserahkan ke aplikasi makanan, balasan dari laundry harus diserahkan ke aplikasi laundry, dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan port dan soket adalah sistem alamat dan penanda super detail yang menjamin paket data internet sampai ke kamar tujuan benar dan tidak tertukar, dan juga bisa dibalas dengan tepat. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian perintah Nesta. Nesta itu adalah perintah yang wajib dipakai untuk mengecek ke semua koneksi internet atau jaringan yang lagi aktif di komputer kita, baik itu koneksi yang masuk maupun yang keluar. Inti fungsinya yang pertama itu untuk melihat apakah protokol yang dipakai seperti Transmission Control Protocol atau User Datagram Protocol. Yang kedua untuk mengetahui siapa lagi yang terhubung seperti alamat IP asing. Dan yang ketiga memastikan tidak ada koneksi mencurigakan yang bisa jadi malware atau penyusup. Secara sederhananya, Nesta itu ibarat daftar tamu di hotel yang kasih tahu kita siapa aja yang ada di hotel atau komputer kita lewat jalur jaringan. Intinya ya guys, si routing itu perannya penting banget buat nyambungin banyak jaringan. Dia itu kayak Google Maps-nya data yang nentuin jalur tercepat dan paling efisien biar data nyampe dengan benar dan tepat waktu. Terus, waktu kita kirim data, ada 2 protokol utama yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Nah, mereka berdua itu beda tapi saling melengkapi tugasnya. Yang pertama, Transmission Control Protocol atau TCP itu protokol yang teliti dan reliable, dijamin data yang dikirim itu lengkap, urut, dan tidak ada yang hilang. Dan yang kedua, User Datagram Protocol ini atau UDP. Ini protokol yang subset, cepat, dan tidak pakai ribet. Pas banget buat kebutuhan real time yang kayak streaming ataupun gaming. Oke teman-teman, jadi itulah gambaran tentang routing dan perbedaan TCP dan UDP. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.